menurut saya menarik sekali tadi ya. Kita sebagai orang tua tentunya kita mencurahkan kasih sayang kita terhadap anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kebanyakan itu dari orang tua itu dalam memperhatikan atau apa namanya? Bukan mendidik. Kasih sayang itu memang orang tua itu memang tidak membedakan sama ya. Cuman di dalam kenyataan, di dalam apa namanya yang ada ini, kebanyakan itu orang tua perhatiannya lebih banyak kepada anak laki-laki. Apakah harus demikian tak? Harus perhatiannya itu harus lebih banyak kepada anak laki-laki. Nah, gitu aja lah. Assalamualaikum. Memang melihat dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk adil dan berbuat baik. Nah, hanya saja perhatian daripada orang tua terhadap anak bukannya lebih kepada laki-laki, karena memang di dalam Al-Quran di surah An-Nisa itu memang laki dengan perempuan di dalam pembagiannya lah gitu. Bagiannya itu memang lebih banyak laki-laki. Bukan berarti orang tua itu condong perhatiannya lebih kepada anak laki-laki, enggak. Ya. Cuma dalam realita kenyataan mungkin ada yang merasakan bahwasanya ada si bapak itu lebih perhatian kepada anak perempuan. Kalau nggak percaya coba yang punya anak perempuan, misalnya yang mondok, satunya anak laki-laki, yang sering dikirim biasanya anak perempuan. Kalau anak perempuan minta langsung didatangi. Nah, ini beda lagi. Kenapa seorang bapak batinnya lebih condong kepada anak yang perempuan? Nah, karena batinnya si bapak itu lebih dekat dengan anak perempuan karena dia merasakan seperti istrinya, maksudnya ikatan batinnya. Sedangkan si ibu biasanya itu lebih dekat dengan anak laki-laki. Situ. Ya, kalau pertanyaannya tadi itu pertanyaannya kenapa ya? Kenapa orang tua itu sepertinya lebih perhatian Kebanyakan condong ke anak laki-laki. Kalau memang itu benar-benar disarankan, ya, kalau memang ada, itu memang saran perhatiannya itu harus lebih ke anak laki-laki. Bukan perhatian sebenarnya ya, itu perintahnya itu hanya dalam pembagian gitu. Ilmu faraid itu dalam pembagian hak waris itu memang untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Situ. Hanya kalau dalam perhatian harus adil antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Karena Allah di sini menyuruh, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi Allah itu menyuruh untuk berbuat adil. Kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin rumah tangga harus adil. Hanya saja sekarang ini nggak dipakai ilmu faraid itu. Kebanyakan masyarakat sudah nggak pakai ilmu faraid dalam pembagian hak waris. Hanya menggunakan wasiat. Nah, wasiat si A, si B, C gitu. Jadi tidak menggunakan pembagian yang berdasarkan dengan ilmu faraid. Jadi di pondok-pondok sekarang saya lihat ada mungkin hanya beberapa yang mengajarkan ilmu itu. Mungkin ini ada tambahan mungkin. Menjawab dari pertanyaan akhirnya Bapak Selamat,
bahwa perhatian orang tua itu lebih condong kepada anak laki-laki. Kalau kita lihat dalam jenjang pendidikan rata-rata di masyarakat itu, memang anak perempuan itu dalam pendidikan itu tidak begitu ditinggikan pendidikannya. Karena apa? Kalau ekonominya itu menengah ke bawah, itu ngomongnya itu begini, mau tahu saya kira-kira sekolah orang Cina ini jual ciburu ke dapur, itu kebiasaannya. Meskipun dari ustazah, meskipun dari apa dai, meskipun apa meskipun dari dokter, mau menengah ke bawah ya, itu ujung-ujungnya tetap lari ke dapur. Sehingga rata-rata kebiasaannya masyarakat itu lebih mengutamakan pendidikan anak laki-lakinya. Satu itu. Yang kedua, kenapa anak laki itu lebih diutamakan? Karena anak laki itu lebih kuat kalau melihat situasi atau keadaan yang bila menimpa kepada seseorang itu, laki-laki itu lebih kuat. Apabila ada musibah atau ada tanggungan keluarga, itu orang laki-laki lebih kuat ketimbang anak perempuan. Dan dalam masalah warisan, anak laki-laki itu memang dapat 2, orang perempuan dapat 1. Itu diumpamakan begini lagi. Contohan seperti itu di dalam Al-Quran. Anak laki-laki itu bebannya lebih berat ketimbang orang perempuan. Jadi bukan hanya dia mendapat 2 bagian ketimbang anak orang perempuan, tapi dia bisa menanggung saudaranya itu. Meskipun dia dapat 2, bisa menanggung saudaranya yang masih dapat, meskipun dapat 1. Takutnya apa? Mungkin satu saat si perempuan itu dalam berkeluarga kemudian cerai, itu mungkin bisa dapat tanggungan dari saudaranya yang laki. Jadi masih ditutupi oleh saudara yang laki. Jadi orang laki-laki itu apa? Emosinya itu bisa dikendalikan ketimbang orang perempuan. Itu mungkin yang bisa saya jawab, atau mungkin Ustaz yang lain bisa menambahkan, monggo. Oke. Pertama kali diangkat oleh Allah itu ilmu faraid. Makanya sekarang jarang dipelajari ilmu faraid dan jarang orang pakai faraid. Pakai hukum nasional, bukan wasiat. Jadi orang itu sekarang pakai hukum nasional dalam pembagian waris. Laki sama perempuan sama. Ya. Padahal di Al-Quran surah Nisa itu ada tiga ayat. Faman lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul fasiqun. Yang kedua, waman lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul zalimun. Yang ketiga, waman lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Itu sudah Nisa itu. Jadi apabila sudah tingkatan nenyek, kafir sudah. Tapi kalau tidak dipakai, itu fasik, minimal fasik. Ya. Jadi walidzat kali ini itu hadilul bayan itu, dan kadueku bagi orang laki ya itu misalnya adalah untuk 2 orang perempuan warisan itu. Ya. Kenapa? Karena orang laki itu menanggung, Pak, menanggung istri. Kalau perempuan untuk dirinya sendiri, tidak peduli suaminya kaya, suaminya miskin, ya, perempuan dapat warisan 1, ya, karena tak untuk diri sendiri, ya. Jadi tidak wajib perempuan itu menafkahi si laki atau suami. Kalau suaminya aleha si perempuan yang kerja di
apaci atau di mana sempurna, itu sedekahnya perempuan, bukan kewajiban. Yang wajib itu adalah suami, gitu loh. Jadi itu kan dibalik, ya. Sebine kalau laki dungdai dungan, kun lako apa lakunya tolong kalau berbicara baik kan begitu. Jadi itu perlu diperhatikan ya, bahwa perempuan itu dapat satu kenapa untuk dirinya sendiri, ya. Kalau laki untuk kandungannya karena untuk menanggung itu. Jadi ini yang sekarang orang-orang modern sekarang itu sekarang harus sama, tidak bisa sama itu, ya. Makanya kalau teman-teman sekalian punya harta, ya. Jadi kalau mewasiatkan, ya, ada apa wasiat itu sabedisa din dua. Tapi tetap sesuai dengan tarohib. Tetap yang laki itu 2, yang perempuan 1, biar barokah, gitu loh. Apalagi pas sekarang saling menggugat, ada pas, ya, saling juga menggugat pengadilan, ya. Itu yang pertama, bukan tarohib, ya, dan bukan kasih sayang itu, ya emang harus adil anak itu. Kalau orang tua tidak adil kepada anak, orang tua akan digugat nanti sama anaknya di akhirat itu. Ya kan? Dalam hal apapun, ya, gugat. Ya adil tidak harus sama. Mau anak kene, kita anak aja pas beli 1 jutaan ya, anak kene tetap 1 juta, ya kan? Kan begitu. Jadi, kasih sayang harus sama. Karena kalau tidak adil itu, hati-hati nanti akan ada riwayat akan digugat anak itu oleh orang tua oleh anak-anak. Ya. Laki perempuan ya tergantung selera. Dengan goreng itu nih serang apa kering laki karena jadi sebagai pengganti nasab. Ya, itu biasa selera kan. Tapi harus adil. Jadi tidak mungkin masa orang laki itu ganti nasab apa kepada perempuan nanti akan bersuami. Suami anaknya mantunya itu nanti bernasab kepada mantunya. Kan begitu. Tapi kalau laki itu nasab bin begitu. Biasanya begitu di masyarakat itu. Ya, makanya kalangan habaib itu, ya, kalangan habaib itu bernasabnya kepada bapak, itu lah. Gitu, ya. Terima kasih.